Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akar Kuliner Indonesia. Teman-teman, di video kali ini saya mau membuat menu buat sarapan. Karena banyak sekali teman-teman yang kebingungan untuk membuat atau mencari menu buat sarapan yang katanya tahu tempe dibikin digoreng aja, atau nggak telur hanya dibikin dadar atau dibikin omelet aja, dan lain-lainnya. Jadi di video kali ini saya mau berbagi resep buat menu sarapan yang berbahan dasar dari tahu dan tempe, tapi kita modifikasi menjadi resep atau menu sarapan yang enak dan bikin nagih. Nah, kebetulan sarapan ini banyak sekali dijual di pinggir-pinggir jalan di kota-kota Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya. Bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video-video baru saya berikutnya. Terima kasih. Di sini saya siapkan satu buah papan tempe yang kecil. Lalu tempe ini akan saya potong-potong dan ini sesuai selera aja. Lalu saya siapkan juga 5 buah tahu putih. Ini kita siapkan bumbu marinasinya, ada garam dan bawang putih. Ini kita haluskan aja. Lalu siapkan atau masukkan air. Dan masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Ini kita aduk-aduk aja. Setelah itu masukkan tahu dan tempenya. Ini akan kita biarkan saja kurang lebih 5 menitan supaya bumbunya itu meresap ke dalam tahu dan tempenya. Untuk bahan pelengkapnya saya sediakan tauge, timun, dan daun kucai. Untuk daun kucai kalau nggak ada, nggak apa-apa, ini di skip aja. Jadi siapkan aja timun dan taugenya. Ini timunnya saya potong kecil-kecil. Untuk daun kucainya ini saya gunting-gunting aja. Untuk togenya ini kita siram dengan air panas dan kita rendam supaya togenya ini sedikit lebih layu. Kita tunggu dan kita biarkan saja sampai togenya ini layu. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, rawit hijau, dan 1 buah terasi. Ini semua bumbunya kita blender terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau saya blendernya nggak pernah pakai minyak, tapi saya blendernya pakai air. Jadi kita masak terlebih dahulu bumbunya ini sampai airnya ini benar-benar menyusut, supaya tidak langur dan bumbunya ini bisa tahan lama. Ini masak sampai benar-benar airnya ini asar. Setelah asat atau menyusut seperti ini kita langsung masukkan aja minyak sayur. Dan ini kita tumis atau kita masak lagi sampai bumbunya ini matang. Setelah bumbunya ini benar-benar matang, ini kita masukkan aja kecap manis. Ini secukupnya aja sampai kira-kira bumbunya ini berwarna pekat. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai kecap yang sasetan yang harganya 500-an, itu bisa masukkan aja kurang lebih 5-6 saset kecap manis. Masukkan air kurang lebih 400-500 ml. Ini kita masak sampai bumbunya ini benar-benar meresap dan sedikit mengental. Jangan lupa juga di sini masukkan kaldu bubuk, garam, dan gula pasir. Ini kita aduk sampai bumbunya ini benar-benar meresap dan sedikit mengental. Kalau sudah seperti ini sudah matang, matikan aja kompor dan kita pindahkan ke dalam wadah. Tahapan selanjutnya, di sini kita panaskan minyak sayur. Lalu kita goreng aja tahunya. Goreng tahunya sampai matang, jangan sampai kering. Jadi goreng tahunya sampai hanya sekedar matang aja ya.
Goreng seperti ini aja, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu kita langsung goreng tempenya. Sama seperti tahu, gorengnya jangan sampai terlalu kering ya, hanya sekedar matang aja. Kalau sudah matang, ini kita angkat dan kita tiriskan. Kita potong-potong aja untuk tahu dan tempenya. Ini kita potong dadu kecil ya. Sekarang waktunya penyajian untuk menu sarapan. Siapkan dulu nasi hangatnya di wadah atau di piring. Ini kita susun tahu tempe yang sudah kita potong kotak-kotak. Lalu beri toge yang sudah disiram dengan air panas. Timun yang sudah kita potong-potong, lalu kita masukkan aja atau kita beri bumbu atau kuah dari menu sarapan ini. Jadi kalau orang bilang Cirebon daerah Indramayu itu biasanya menu ini disebut dengan bumbu lengkoh. Nah, ini bumbu lengkohnya kita tuang aja atau kita siram. Jangan lupa juga pemberian untuk daun kucainya. Nah, daun kucainya ini yang bikin enak. Jangan lupa yang terakhir, dan jangan sampai ketinggalan, yaitu bawang goreng. Hasilnya seperti ini. Bumbu lengko ini paling enak dimakan dengan kerupuk. Jangan sampai ketinggalan kerupuknya ya, karena bumbu lengko ini paling enak ditemani dengan kerupuk Lembang ini. Waktunya makan. Kayaknya udah enak banget. Karena kebetulan menu ini adalah biasa saya bikin buat sarapan di keluarga saya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget loh teman-teman. Ini rasanya itu ada pedas, manis, gurih, apalagi ditemani dengan kerupuk dan ada sensasi darah bawang gorengnya. Ini udah enak banget. Apalagi kalau pencinta pedas, kalau ini lebih pedas lagi tuh enak. Tapi kalau misalnya ada keluarga yang nggak suka pedas, nggak apa-apa, cabenya dipisah aja ya teman-teman. Tapi biasanya bumbu lengko ini cabenya itu menggunakan cabai bubuk kering. Jadi cabai kering di blender, nah itu pakai sambelnya itu. Nah seperti ini cabai bubuknya. Kalau teman-teman penasaran dengan rasanya seperti apa, di-recook aja resepnya dan semoga teman-teman suka. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.